nih kabarnya Bu Ida siang hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Ari. Ya. Senang sekali diundang untuk momen ini podcast Diskop Jatim. Terima kasih Pak Ari. Oke, Bu, Sobat KUKM ini pengen tahu bagaimana sih saat pertama kali Ibu punya klik on untuk kegiatan atau pekerjaan wirausaha di bidang fashion saat pertama kalinya. Ya. Awalnya saya itu ikut pelatihan Pak Ari, pelatihan sulam pita. Lalu saya tekuni, sepertinya saya ada bakat di situ untuk sulam pita, untuk menyulam pita itu. Dan kemudian saya berpikir bagaimana kalau saya kembangkan bakat ini untuk menjadi ladang usaha saya. Awalnya saya hanya ibu rumah tangga biasa yang belum punya aktivitas untuk usaha ini, tapi karena saya juga hobi untuk menyulam sulam pita ini, saya juga hobi. Akhirnya saya berpikir untuk membantu mensejahterakan keluarga dengan usaha ini Pak Ari, begitu kira-kira. Oke, jadi mulai tahun berapa itu Bu? Sekitar 2018 Pak Ari. Wih, juga sudah cukup lumayan ini. Betul. Ya. Brandingnya apa nih yang dibawa oleh Ibu Ida? Ini branding saya Aninditya Craft. Dan ini Craft. Sudah ada hakinya Pak Ari. Oh, alhamdulillah. Iya, sudah saya bicara haki, Sobat KUKM jangan lupa haki itu penting karena pada saat kita memulai usaha apapun kita harus memikirkan masa depan. Nah, prospek masa depan bisnis kita ditentukan oleh bagaimana branding usaha kita itu aman dan lancar untuk kedepannya, yaitu dengan pendaftaran merek. Nah, Bu Ida ini sudah mendaftarkan mereknya Aninditya Craft. Wah, produknya apa saja Bu? Bisa dikenalin nih kepada Sobat KUKM. Ini ada, saya memang spesialisnya hijab sulam pita, juga ada bros juga. Nah, bros ini daur ulang. Dari tutup galon aqua, saya manfaatkan untuk saya buatkan bros ini. Ada juga tutup botol, dari tutup botol, saya manfaatkan untuk saya buat bros ini juga. Kalau bros ini baru saya ini coba buat seperti ini. Tadinya saya buat tas juga, hanya hari ini saya tidak bawa tas Pak Ari, maaf, karena saya juga ini sudah bawa maneken juga, cukup ini tasnya tidak muat lagi. Jadi saya cuman bawa hijab ini. Nah, keunikan sulam pita itu apa Bu? Coba dijelasin ke Sobat KUKM. Keunikannya yang jelas hampir mirip dengan bordir. Tapi kalau bordir kan mesin ya Pak Ari. Kalau ini kita pakai tangan. Handicraft, artinya handicraft, disulam pakai tangan. Kelebihannya juga daripada bordir, ini bisa nimbul Pak Ari. Ini contohnya ini nimbul, nimbul J. Jadi kalau bordir kan biasanya tidak nimbul ya, nggak bisa 2 dimensi. Ini saya buat nimbul, bisa 2 dimensi. Dan ini saya combine Pak Ari, sulam pita dan sulam benang. Jadi teknik sulam benang itu saya masukkan ke sulam pita. Jadi ada 2 sulam di sini Pak Ari. Demikian. Oke. Nah, mengenai bahan bakunya ini dari apa saja? Kalau tadi sudah dari tutup botol, kalau pitanya ini apa saja Bu? Ya, ini pitanya ya pita biasa Pak Ari. Iya, pita biasa. Terus kemudian dikombin dengan benangnya, dengan ada manik-manik juga dan renda-renda saya kombinkan. Oke. Bahan baku tidak sulit selama ini? Oh, alhamdulillah tidak sulit. Kebetulan saya domisilinya Sidoarjo. Sidoarjo itu alhamdulillah untuk bahan-bahan banyak yang jual Pak Ari. Oke, alhamdulillah ya. Nah, kemudian Ibu sebagai pemilik brand tentu saja kemudian setelah perjalanannya usaha meningkat, Ibu mengedukasi teman-teman lainnya kan. Nah, dalam rangka itu apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam hal membantu lingkungan atau menaikkan kelas teman-teman UMKM lainnya? Ya. Begini Pak Ari, kebetulan saya di RW domisili saya, RW lingkungan saya, Villa Jasmine 3.
Saya kemarin itu sempat jadi seksi pendidikan dan keterampilan. Jadi saya kemarin tahun kemarin setelah pandemi itu saya ada kami lingkungan kami ada buat pelatihan untuk ibu-ibu PKK, yaitu pelatihan sulam pita. Jadi pada saat itu saya yang jadi mentornya karena kebetulan saya sesuai bidang saya seksi pelatihan juga, makanya saya mengajukan ke Ibu RW untuk mengumpulkan ibu-ibu PKK untuk kita berdayakan pelatihan ini. Jadi alhamdulillah lingkungan sekitar sudah saya latih untuk sulam pita ini. Untuk kedepannya Pak Ari, bila saya nanti ada permintaan, ada orderan yang banyak, yang barangkali saya susah membagi waktu, saya akan memperdayakan ibu-ibu PKK yang sudah saya latih sulam pita kemarin. Gitu Pak Ari. Kira-kira sudah berapa banyak yang sudah dilatih tadi? Lingkungan sekitar Villa Jasmine 3 itu kemarin yang ikut sekitar 30 orang Pak Ari. Wis, luar biasa ya. Jadi supaya mereka juga terinspirasi, kemudian memiliki usaha sendiri, sehingga kemudian impact-nya kepada masyarakat sekitar itu lebih luas lagi ya, tentang terkait usaha kria yang ada di sering dipakai oleh emak-emak ini. Betul sekali Pak Ari. Nah Bu, untuk legalitas yang sudah Ibu miliki sebagai bagian dari pelaku usaha, tentu saja harus memiliki legalitas. Boleh diceritakan apa saja yang sudah dimiliki selain pendaftaran hak merek tadi? Baik, awalnya sebelum saya buat haki itu Pak Ari, saya buat NIB dulu. Setelah NIB baru saya mengajukan ke hakinya. Ya, setelah itu ada yang didaftarkan selain NIB dan haki? Kalau untuk craft ini saya kira cukup untuk hakinya ya Pak Ari, karena kalau craft kan tidak ribet seperti mamin. Kalau mamin kan perlu BPOM, perlu halal. Kalau craft ini alhamdulillah hanya cukup haki itu sudah lumayan Pak Ari untuk legalitasnya. Ya begitu ya Sobat KUKM, memang tahapan untuk sertifikasi produk, untuk legalitas usaha itu harus dilalui. Yang pertama pasti nomor induk berusaha. Nah, itu wajib. Artinya pada saat kita punya usaha tapi tidak memiliki nomor induk berusaha, tentu saja patut diragukan kelegalan usahanya. Nah, setelah usahanya legal, baru produknya. Produknya alhamdulillah untuk yang fashion tidak terlalu banyak kebutuhan kewajiban untuk sertifikasinya. Bu Ida sudah mendaftarkan mereknya. Nah, merek itu dilindungi selama 10 tahun Sobat KUKM. Jadi pada saat kita punya usaha, maka 10 tahun ke depan logo dan nama merek kita sudah dilindungi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Cara mendaftarkan legalitas merek tentu saja cukup mudah. Anda bisa langsung ke laman Kemenkumham lalu memilih tautan untuk pendaftaran merek, dan itu waktu yang dibutuhkan tidak cukup lama pula, karena begitu kita daftar 3 hari kemudian kita sudah dilindungi kekuatan hukumnya mengenai merek kita itu sudah langsung dilindungi selama 10 tahun. Nah, karena mudahnya pendaftaran merek itu, maka perhatian dari Sobat KUKM dalam hal merek harus lebih ditingkatkan terkait bagaimana usaha kita tidak kemudian diklaim ya Bu ya. Betul. Diklaim oleh orang lain, kemudian apalagi diklaim oleh negara lain. Nah, itu sangat bahaya ya. Jadi supaya kita sendiri mampu menjaga usaha kita dari kompetitor. Seperti itu. Nah, sampai dengan saat ini Bu, setelah Ibu menjalani 2018 sampai dengan sekarang, bagaimana peningkatan pemasarannya Bu? Iya, awalnya memang saya by order ya Pak Ari, karena awalnya itu saya kan belum tahu kemana harus saya pasarkan produk saya ini. Awalnya saya masih by order dari teman-teman sekolah dulu, terus tetangga-tetangga ataupun dari WA ya, WA komunitas. Lalu saya mencoba untuk berjualan online.
Ya, untuk jualan online itu memang perlu triknya ya. Jadi kita kalau mau betul-betul harus usahanya lancar di online itu memang ada triknya. Kebetulan saya pakai salah satu online shop. Dan juga saya coba untuk ikut akun sosmed juga, antara lain seperti TikTok ya, gitu. Sering online bro ya, sering live TikTok nih. Iya, TikTok kadang pribadi, kadang usaha Pak. Kadang kalau lagi nggak ada kerjaan saya ikut TikTok pribadi. Tapi TikTok saya selipkan, saya selipkan juga dengan usaha saya begitu Pak. Menarik kan ya, Sobat KUKM, kanal digital itu membantu semua unsur pemasaran yang kita jalani. Artinya banyak Sobat KUKM yang belum banyak mengerti pula bagaimana sih menjual secara online gitu kan. Nah, Sobat KUKM, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur juga sering mengedukasi, memberikan sosialisasi dan juga pelatihan bagaimana pemasaran itu menjadi meningkat di kalangan pelaku usaha di Jawa Timur pada khususnya. Nah, salah satunya apa yang disampaikan tadi oleh Bu Ida, ada IG, ada Facebook, ada yang terakhir yang paling viral ini TikTok Shop. Nah, TikTok Shop ini banyak sekali ya, kita sering mengikuti timeline-timeline dari pelaku usaha itu menggunakan live TikTok Shop untuk mengenalkan produknya, terutama yang seperti ini perlu langsung dilihatkan Bu ya, live gini dipakaikan, cara memakainya, kemudian ini menggunakan unsur dari bahan-bahan yang sering kita gunakan, sering kita buang ya, akhirnya kalau kita tidak tahu cara penggunaannya, akhirnya hanya terbuang percuma dan itu menjadi sampah. Nah, alhamdulillah produk dari Bu Ida ini kemudian bisa menginspirasi dari pelaku usaha di sekitar di Sidoarjo ya. Nah, Ibu menjadi memberikan training kepada mereka, pelatihan ya. Kemudian mereka bisa memproduksi ini sehingga pada saat Bu Ida punya pesanan banyak, nah ini mereka bisa mensuplai hasil-hasil karya mereka untuk dijual oleh Ibu Ida. Nah Bu, selain kanal digital, pemasaran itu yang meningkat tentu saja tidak banyak sekali ya. Nah Bu Ida ini bagaimana kemudian memanfaatkan kanal offline? Apa saja yang sudah ada di gerai offline oleh produknya Ibu Ida ini di mana saja? Ya. Baik Pak Ari, kalau offline kami banyak-banyak ikut pameran atau bazar Pak Ari. Begitu. Kalau offline itu saya untuk titip ke galeri saat ini belum. Karena terkendala saya juga ada aktivitas lain Pak Ari. Ada usaha lain di samping Sulam Pita ini, saya juga ada usaha lain. Jadi saya terkendala itu. Sementara saya cuma ikut bazar dan pameran begitu Pak Ari. Bazar dan pameran. Nah, kalau saya tergelincir nih, usaha lainnya apa nih? Iya, ini kebetulan saya belum produksi untuk usaha lain, tapi sudah saya titipkan ke pusat oleh-oleh. Jadi untuk stok di rumah itu sementara masih kosong. Jadi siang ini saya belum sempat untuk bawa ke sini. Saya itu ada cemilan Pak Ari. Iya, carang mas. Carang mas. Iya, cemilan tradisional Pak. Mereknya sama? Mereknya Aninditya juga, tapi kalau untuk cemilan itu saya namanya Aninditya Cemilan. Kalau untuk carang mas itu Aninditya Cemilan Pak Ari. Iya. Nah, Sobat KUKM tahu kan bahwa bila mana kita punya usaha sebagai entrepreneurship, jiwa kita sebagai entrepreneurship itu selalu harus memiliki inovasi. Nah, Bu Ida ini selain memproduksi produk fashion, ya, beliau juga punya tantangan lain. Nah, di mana kemudian itu diimplementasikan dalam bisnis camilan. Luar biasa, karena carang mas itu juga tidak banyak yang bisa memproduksi karena rasa dan ketebalannya juga
yang khusus, ya kan. Nah, sobat KUKM, selain aktivitas Bu Ida ini sebagai pelaku usaha, yang kita ketahui banyak juga pelaku usaha itu membantu pelaku usaha yang lain untuk mendapatkan peningkatan usahanya atau meningkat naik kelas. Nah, Bu Ida ini, sobat KUKM, juga sebagai pendamping proses produk halal. Nah, ini menarik ya, karena pemerintah juga memfasilitasi sebagian besar dari 65 juta UMKM itu di Indonesia tahun ini difasilitasi sebanyak 1 juta sertifikasi halal gratis atau Sahati nama programnya. Nah, Sahati yang diluncurkan oleh pemerintah 2 tahun yang lalu saat ini sudah mencapai pendaftaran 700.000 lebih untuk 1 tahun ini aja 2023. Padahal kuotanya ada 1 juta ya. Nah, salah satu yang kemudian dibantu kemudahannya yaitu oleh pendamping PPH, pendamping proses produk halal. Nah, Bu Ida ini salah satunya. Coba diceritakan pada saat Ibu ingin membantu UMKM dalam hal submit halal itu bagaimana kemudian Ibu menjadi pendamping PPH? Ya Pak Ari, saya pikir menarik ya Pak Ari. Saya terutama itu tujuannya untuk supaya ada amalan dari saya. Jadi saya ingin membantu teman-teman UKM yang mungkin terkendala ya, atau kurang tahu bagaimana prosesnya untuk sertifikasi halal. Alhamdulillah pada saat saya ikut ujiannya, seleksinya, dan saya lulus, saya sangat bersyukur Pak Ari. Artinya tenaga saya masih bisa saya jariahkan untuk teman-teman UKM dalam hal pendampingan halal ini. Ini baru beberapa yang sudah saya ikut untuk masuk ke aplikasi si halal Pak. Oke, alhamdulillah kan, artinya apa yang kita kerjakan hampir setiap hari itu harus ada impact juga untuk amal kita ya. Jadi tidak hanya kita transaksional saja, tapi kemudian kita mampu berdampak pada orang lain. Sehingga kalau kemudian kita memberikan hasil pada peningkatan UMKM lainnya, secara tidak langsung usaha kita sendiri juga akan meningkat. Amin. Gitu ya. Sobat KUKM yang ada di seluruh Jawa Timur pada khususnya, jangan lupa untuk terus pantau Sinobar bareng podcast dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, karena beberapa episode ke depan kita akan kulas dan kupas setiap usaha yang meningkat dari sebuah usaha olahan makanan, olahan minuman, kuliner dan juga kria dan fashion ya. Saat ini hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah cukup menginspirasi bagaimana sih seorang pelaku usaha yang lebih dari 2 tahun, 3 tahun itu kemudian menjalankan usahanya tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tapi berdampak kepada orang lain, yaitu dengan membantu mereka yang khususnya olahan makanan, minuman dan herbal untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jangan lupa masih ada 200.000 lebih kuota gratis. Segera cari ya di aplikasi Si Halal untuk mendaftarkan sertifikasi produk halal. Ingat, 17 Oktober 2024 semuanya wajib halal. Jangan lupa ya, catat 17 Oktober 2024 tidak ada alasan lagi produk makanan, minuman dan herbal itu tidak memiliki sertifikat halal. Oleh sebab itu, manfaatkan kuota halal gratis yang tahun 2023 ini untuk meningkatkan produk sobat KUKM memiliki sertifikat halal. Dan itu gratis ya, semua dibantu oleh BPJPH dengan bantuan di lapangan oleh pendamping proses produk halal. Salah satunya jika sobat KUKM berdomisili usaha di Sidoarjo ataupun di Jawa Timur, Bu Ida masih bisa memfasilitasi ya, karena semua PPH yang ada di Jawa Timur itu bisa memfasilitasi pendaftaran dan sampai dengan submit ke sidang fatwa MUI. Ya. Baik Bu,
saya dari tadi belum melihat Bu Ida menyampaikan nih berapaan sih kalau kita beli di gerainya Bu Ida ini untuk produk yang hijab. Bapak Ibu, Ibu aja ya. Sobat UKM. Sobat UKM. Sobat UKM, barangkali minat nanti untuk memesan atau membeli produk kami hijab tulang kita, monggo nanti bisa menghubungi ke nomor telepon WA kami 0821 43 988936. Ini untuk hijab segi 4 ini kami hargai 75.000 Ibu, tapi nanti untuk pembelian pertama ada diskon, jangan khawatir. Lalu ini sari, ini kami jual 100.000 J, tapi nanti kalau membeli pertama juga akan ada diskon, jangan khawatir. Dan ini brosnya juga murah meriah Bu dan unik. Ini kami hargai 15.000, kalau yang kecil ini 10.000. Monggo nanti bisa hubungi kami. Ini juga ada ininya ya, untuk barangkali nanti ada yang ada kerusakan di hijab atau di mana kita ada penjualnya juga, kita nanti ada ini perbaikan, ada pelayanan garansi pelayanan, dan itu nanti kita bisa bicarakan via Jafri atau via telepon ke WA saya tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade kesempatannya hari ini. Baik, Sobat UKM, perbincangan kita di episode 24 kali ini cukup menarik, khususnya bagaimana pelaku UMKM itu dalam meningkatkan pemasarannya harus dilalui dengan meningkatkan formalisasi, yaitu dari informal ke formal, baik itu legalitasnya, kemudian legalitas produk, sampai dengan bagaimana meningkatkan dirinya berdampak pada pelaku usaha yang lain, tentu saja. Sampai ketemu pada episode yang berikutnya. Sinau bareng Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Saya Arif Prabowo undur diri bersama Bu Ida. Wassalamualaikum